Shalom saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan damai sejahtera daripada Allah kiranya menyertai saudara dan saya. Senang sekali rasanya hari ini boleh menyapa para sahabat pendengar setia renungan pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kata memberi atau sebuah perilaku memberi adalah sebuah tindakan yang tidak asing dalam kehidupan kita. Sering kali halnya kita memberi kepada siapapun juga. Tapi tahukah kita tanpa kita sadari ternyata ada 3 pribadi orang yang biasanya cenderung ingin memberi. Pertama, ada pribadi orang yang ketika ia memberi, pasti ia mengharapkan sesuatu ketika ia memberi. Atau istilah lain adalah timbal balik ketika ia memberi. Lalu yang kedua adalah orang yang suka memberi. Biasanya ia memberi kalau orang lain sudah pernah memberi kepadanya. Atau biasa dikenal dengan istilah balas budi. Tapi ada orang ketiga, ketika ia memberi dia hanya memberi begitu saja. Tanpa memikirkan apa-apa dan tanpa memikirkan adanya balas budi. Karena ia memberi dengan sukacita dan sukarela. Nah, saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai yang ke-44 bercerita tentang bagaimana pada saat itu Tuhan Yesus bersama dengan para murid-murid sedang berada di sekitar bait Allah dan memperhatikan bagaimana orang-orang sedang memberi persembahan kepada Allah. Persembahan pada saat itu diadakan karena memang persembahan ini diserahkan kepada Allah untuk mencukupi segala keperluan bahkan juga perbendaharaan di dalam rumah ibadah. Dan dari berbagai latar belakang, setiap orang harus memberikan persembahan kepada Allah dalam rupa apapun. Dan pada saat itu ketika Tuhan Yesus sudah memperhatikan orang yang menyerahkan persembahan di dalam kotak persembahan, ia melihat ada 2 orang yang memberikan persembahan dengan latar belakang yang berbeda. Yang pertama adalah orang yang kaya yang memberi persembahan dengan berkelimpahan dari apa yang ia miliki. Tapi di balik itu ada juga orang yang kedua, dia adalah seorang janda. Bukan hanya janda saja, tapi dia juga miskin. Ia hanya mampu memberi persembahan hanya sebatas 2 keping. Yang nilainya hanya 1 duit saja. 1 duit itu nilainya sangat kecil sekali. Dan ketika Tuhan Yesus melihat itu, ia berkata kepada para murid-murid bahwa lihatlah, si janda miskin ini yang memberi dengan nilai sedikit, justru pemberiannya itu diterima oleh Allah dan nilainya sangat besar bagi Allah. Tentu para murid-murid mempertanyakan hal yang demikian, mengapa Tuhan Yesus mengeluarkan argumen yang demikian? Tentu bukan tanpa alasan. Melainkan kalau kita lihat dari perkataan Tuhan Yesus di ayat yang ke-44. Bagaimana si janda miskin ini ia memberi. Bukan karena ia berlebih. Tapi ia memberi karena ia dalam keadaan berkekurangan. Ia tidak mampu. Sehingga ia menyerahkan seluruh hartanya yang nilainya hanya seduit itu kepada Allah untuk menjadi persembahan. Artinya apa saudara-saudara? Bahwa persembahan yang berkenan bagi Allah adalah persembahan yang diserahkan dengan seutuhnya, dengan seikhlasnya tanpa memikirkan apapun. Kita tidak tahu, bayangkan kalau kita di posisi seperti seorang janda ini. Ketika hanya ada 1 lembar uang saja yang kita miliki, tapi kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Pasti kita akan berpikir panjang. Bagaimana saya akan makan besok? Bagaimana saya akan mencukupi kebutuhan saya besok? Tapi si janda ini sudah membuktikan imannya. Bahwa ia tidak khawatir dengan hari esok. Hari esok ya adalah hari esok. Tapi ia menyerahkan persembahan dan kewajibannya itu kepada Allah. Bukan berarti juga si orang yang kaya ini tidak berkenan persembahannya bagi Allah. Hanya saja ketika ia menyerahkan itu, ia masih mungkin mengharapkan sebuah timbal balik. Ia memberi banyak supaya ia juga mendapat banyak. Jangan kita menjadi orang yang demikian. Tapi jadilah jemaat Tuhan yang ketika memberi tanpa perhitungan. Memberi dengan keikhlasan, apalagi kepada Tuhan.
Karena kita yakin dan percaya apa yang kita beri kepada Tuhan, apa yang kita serahkan kewajiban kita kepada Tuhan, Tuhan akan membalas bukan dengan cara pikir manusia, tapi Tuhan akan membalas dengan caranya. Dan itu tidak bisa diperhitungkan oleh manusia. Karena Tuhan itu sungguh luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini. Dan jadilah orang-orang yang memberi dengan ketulusan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami untuk menjadi pemberi tanpa meminta timbal balik. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang memberi dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Karena kami akan percaya ada cara Tuhan untuk membalas segala sesuatunya. Kami akan mengawali setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Maka sertai dan berkatilah Tuhan. Jaga dan lindungi kami apapun aktivitas kami hari ini. Baik pekerjaan, baik pendidikan kami. Jaga dan lindungi kami. Kami percaya juga Tuhan memberkati setiap kami yang saat ini terbaring lemah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menjamah kami dan menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami yang saat ini juga mendengar sapaan firman-Mu di pagi hari ini. Dan dalam pergumulan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari balik segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kiranya kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati kita senantiasa. Shalom.